السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang perselisihan para ulama, apakah menuduh budaknya berzina ada had qadzaf apa tidak, dihukum dengan 80 cambuk apa tidak. Ini berselisih. Yang tidak berselisih adalah ancaman bahwa seseorang yang menuduh budaknya berzina yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan ditegakkan hukuman bagi dia. Justru karena ada hadis inilah maka para ulama berselisih. Illa ayyakuna kama qala, kecuali si budak tersebut betul-betul berzina. Jika si budak tersebut betul-betul berzina, tentu ini tidak dimaksud oleh hadis ini. Jadi ancaman ini khusus bagi yang sekedar menuduh. Kalau budaknya betul-betul berzina, tentu tidak ada ancaman. Illa ayyakuna kama qala. Ini berbeda kalau bukan budak. Seperti kemarin Abu Bakrah, ya kan? Walaupun betul-betul berzina, insyaallah tidak ada yang meragukan kesaksian Abu Bakrah, seorang sahabat. Tidak mungkin dia berbohong, mengada-ada, tidak melihat si fulan-fulanah berzina, dia bilang fulan-fulanah berzina. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Termasuk Umar sendiri. Termasuk Umar sendiri insyaallah percaya dengan Abu Bakrah. Nggak mungkin Abu Bakrah mengada-ada. Tapi Umar taat terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Karena siapapun yang mengatakan si fulan dan fulana berzina kok tidak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka justru dialah yang dicambuk 80 kali. Di sini Umar tidak membahas Abu Bakrah jujur apa tidak dibahas. Abu Bakrah benar nggak ngomongnya, nggak dibahas. Yang dibahas adalah Abu Bakrah mengatakan si fulan dan fulanah berzina, sementara dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, hanya 3, kurang 1. Maka Umar mengancam, menyuruh 3 orang ini untuk mencabut persaksiannya. Jika tidak, justru kalian bertiga yang akan aku cambuk 80 kali. Yang 2 karena tidak mau dicambuk, maka mencabut persaksiannya. Abu Bakrah tidak mau. Mungkin belum sampai ilmu ke beliau tentang hal ini. Orang saya betul-betul niat, masa saya cabut persaksian saya. Maka terpaksa Abu Bakrah dicambuk 80 kali dan persaksian Abu Bakrah tidak diterima selama-lamanya. Kan begitu aturannya. Harus ditaati.
Nah, dari sini keluar hukum bahwa hukuman itu betul-betul sesuai lafaz, sesuai dohir. Adapun benar dan salahnya diserahkan kepada Allah. Ini sepertinya berbeda dengan kaidah orang-orang barat, kaidah orang-orang demokrasi. Pokoknya harus benar apapun yang terjadi, harus betul-betul ketahuan, berbagai macam cara dilakukan. Nah, Islam tidak. Ada saksi? Nggak ada. Ada bukti? Nggak ada. Udah lepaskan. Walaupun besar kemungkinan dia melakukan. Ya seperti sekali lagi Umar tidak meragukan kejujuran Abu Bakar, tapi terpaksa Umar mencambuk Abu Bakar karena memang aturannya seperti itu. Taat terhadap aturan qala Allah wa qala Rasul. Ya, sekarang masuk bab baru, bab 267. Di bab ini hanya ada satu hadis ya. Babnya atau judulnya panjang. Babu tahrimi sabbil amwat. Bab tentang haramnya mencaci orang yang sudah mati. Mencaci, menjelek-jelekkan, walaupun betul-betul jelek, buruk, tidak boleh. Kenapa? Sudah mati, sudah selesai. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang hak. Berarti dohirnya kalau ada alasan yang hak boleh. Dan itu terjadi kan? Berapa kali Nabi mengatakan tentang keburukan Fir'aun, keburukan Namrud, keburukan Kan'an, keburukan ayahnya Nabi Ibrahim, padahal mereka semua sudah mati. Tapi ada alasan yang hak. Jadi, maka ini boleh. Wa maslahatin syar'iyyatin, ada kemaslahatan secara syar'i. Coba kalau Nabi diam tentang keburukan-keburukan Fir'aun, maka ada kemaslahatan yang tertutup. Dengan Nabi membongkar keburukan Fir'aun yang sudah mati, maka muncul manfaat, maslahat. Ya. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Fir'aun dan teman-temannya itu membantah kebenaran Nabi Musa cuman dengan lisannya. Adapun hatinya mereka yakin betul Nabi Musa berada dalam kebenaran. Sulit untuk mengatakan Musa itu bohong, kecuali orang tidak waras atau anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Yang punya akal, walaupun akal yang sangat minim, tidak mungkin mengatakan Musa bohong. Mukjizat demi mukjizat di depan mata Fir'aun. Maka Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak sanggup mengatakan dalam hatinya, Musa bohong, Musa mengada-ada. Nggak sanggup kalau dengan hatinya. Yang sanggup dengan lisannya. Dengan lisannya sanggup. Musa bohong, Musa mengada-ada, Musa dusta, Musa pembawa sial. Itu semua keluar dari mulut Fir'aun, bukan dari hati Fir'aun. Hati Fir'aun meyakini seyakin-yakinnya, dan Al-Quran menjadi saksi membongkar isi hati Fir'aun. Nah, disinilah kesalahan orang-orang Murji'ah dan yang sefaham dengan Murji'ah, bahwa iman adalah yakin. Iman adalah yakin di hati. Kalau benar takrif syarat dari Murji'ah ini, berarti Fir'aun beriman.
Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Iblis apalagi beriman. Karena mereka ini yakin betul Nabi Musa berada dalam kebenaran, Nabi Muhammad SAW berada dalam kebenaran, apalagi iblis. Ya. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan, termasuk mereka, termasuk Murji'ah, tidak berani mengatakan Fir'aun beriman, Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Nah, inilah ketidakkonsekuen firqah-firqah dolar. Beda dengan Ahlus Sunnah, betul-betul konsekuen. Beriman ya beriman, kafir ya kafir, begini, pas. Inilah Ahlus Sunnah. Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah ngomong di sini bener, kesono nabrak mentok, salah. Itulah mereka, firqah-firqah dolar, selalu mentok. Kalau terus dikejar, mentok. Beda dengan Ahlus Sunnah. Mau dikejar siapapun selalu punya jawaban. Inilah Ahlus Sunnah, selalu berada dalam kebenaran. Wa huwa at-tahdziru min al-iktida'i bih. Apa maslahat syar'inya? Tahdzir, memperingatkan. Jangan sampai kaum muslimin bernasib seperti Fir'aun, bernasib seperti Abu Jahal, Abu Lahab, atau para ulama mengucapkan keburukan-keburukan Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, Bishr al-Marisi, Syekh Siti Jenar. Tokoh-tokoh sesat ini diperbincangkan oleh para ulama, ditulis, disebut namanya di depan majelis. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari bid'ah mereka. Ya, fi bid'atihi wa fisqihi. Agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan kebid'ahan mereka, kefasikan mereka. Ini boleh. Wa fihi al-ayatu wal ahadithu as-sabiqatu fil babi qablahu. Dan dalam hal ini terdapat ayat-ayat, hadis-hadis yang banyak yang sudah ada di bab. Oleh karena itu di bab ini beliau hanya membawakan satu hadis, yaitu hadis 1564. Hadis 1564, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencaci, memaki, menjelek-jelekkan orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka telah apa? Iya, telah sampai, telah mendapatkan keburukan yang sudah mereka lakukan. Udah dapat hasilnya, udah dapat balasannya gitu. Dan keburukannya itu sudah lewat, udah lepas dibahas. Kecuali tadi ada gunanya. Kalau tetangga kita meninggal tadi pagi, kita tahu, semua tahu, dia pezina, dia penjudi, dia pelacur, dia jarang sholat, perlukah dibahas? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Dia bukan penyebar kesesatan, tidak seperti tokoh-tokoh sesat yang saya sebutkan tadi. Kalau Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Syekh Siti Jenar, Bishr bin Giyas al-Marisi, Ma'bad al-Juhani, ini harus disebut. Karena mereka tokoh, mereka berdakwah, termasuk Ibnu Abi Du'ad yang meracuni Khalifah Al-Ma'mun, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini perlu diperingatkan, disebut namanya. Tidak seperti tetangga kita yang berzina, minum khamar, pelacur, penjudi, nggak ada gunanya disebut. Udah nggak usah dibahas. Kita doakan saja semoga Allah
mengampuni dia, karena Allah Maha Pengampun. Semoga saja sebelum meninggal sempat bertaubat. Kalau toh belum sempat bertaubat, tetap Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni seseorang hanya kalau bertaubat, berarti bukan Maha Pengampun. Justru dikatakan Maha Pengampun karena tobat atau tidak tobat, nyesel atau tidak nyesel, kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau mau ya. Kecuali yang sudah dinyatakan oleh Allah, nggak mungkin aku ampuni. Nggak mungkin aku ampuni orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Apapun. Antum boleh sebut, boleh pilih dosa yang dahsyat, semuanya bisa diampuni. Cuman syirik yang tidak. Mau berzina, mau minum khamr, mau berjudi, mau memperkosa ibunya, kayak apa, dengernya aja merinding. Ibunya diperkosa, kayak apa dosanya? Selagi tidak syirik, Allah siap mengampuni. Ada kemungkinan diampuni, bukan pasti ya. Artinya terserah Allah. Insya'allahu wa insya'al. Orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar tapi belum syirik, maka Ahlus Sunnah mengistilahkan tahtal masyiah, ay tahta masyiatillah. Nasibnya terserah Allah. Kalau Allah mau, Allah azab karena memang dia bersalah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Justru untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun, tanpa tobat, tanpa nyesel, tanpa ini, tanpa itu, tapi Allah ampun, dan itu berhak bagi Allah. Rawahul Bukhari fi kull hadis. Ada tiga di sini. Tahrimu sabbil amwat, haramnya mencaci maki, menjelek-jelekkan orang yang sudah mati. Sekali lagi, ketika tidak ada gunanya. Ya, sama dengan orang yang hidup. Bolehkah kita menjelek-jelekkan, mencaci maki orang yang masih hidup? Nggak boleh. Karena memang sama. Matinya seorang muslim dengan hidupnya seorang muslim sama. Kita tidak boleh mengambil haknya. Kita pukul dia waktu masih hidup, dosa. Waktu mati kita pukul, ya, nggak berasa ini, nggak sakit nih. Pukul, bahkan menggosok-gosok badannya saat kita memandikan mayatnya dengan gosokan terlalu keras, mentang-mentang sudah mati, nggak bisa merasakan, nggak bisa protes. Boleh kan? Tidak boleh. Tetap harus dengan lembut. Ya. Ketika menyakiti seorang muslim yang masih hidup tidak boleh, yang sudah mati juga sama, tidak boleh. Sama dengan mencaci, memaki, menjelek-jelekkan. Maka nasihat para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan lain-lain, kalau terpaksa membedah mayat karena dia calon dokter, dia harus tahu jantung manusia, hati manusia, ginjal manusia. Kalau toh terpaksa, carilah mayat orang kafir. Jangan memakai mayat seorang muslim, karena jelas menyakiti, ya kan? Menyakiti seorang muslim haram, berdosa walaupun sudah mati. Al-amwatu wasalu ila ma qaddamu min khairin aw syarrin. Orang-orang mati
mati itu, orang yang sudah mati itu, dia telah sampai ke apa yang telah dia lakukan, kebaikan atau keburukan. Salat, ya, dia sudah mendapatkan, walaupun tentu belum sempurna. Sempurnanya nanti di surga. Dia salat, dia zakat, dia haji, dia jihad, dia baca Al-Quran. Dia telah mendapatkan, walaupun belum sempurna. Belum ketemu bidadari misalnya, belum mendapatkan kenikmatan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya, tetapi sudah merasakan. Karena kenikmatan surga diawali oleh nikmat kubur. Begitu pula azab neraka diawali oleh azab kubur. Oleh karena itu tidak ada faedahnya menjelek-jelekkan orang yang sudah mati itu, karena sudah mendapatkan apa yang dia lakukan, balasan dari Allah terhadap apa yang dia lakukan. Yang terakhir, hurmatul muslimin al-amwat ka hurmatil ahya. Ini dia, kehormatan kaum muslimin yang sudah mati sama saja dengan kehormatan kaum muslimin yang masih hidup. Tidak ada bedanya. Maka jangan mentang-mentang sudah mati kita caci, kita maki, kita jelek-jelekkan, kita pukul, kita tendang. Tidak boleh. Sama-sama haram, sama haramnya ketika dia masih hidup. Ya, 268. Babun nahyi anil idza, larangan menyakiti. Ini umum, karena mau muslim mau kafir kita tidak boleh menyakiti. Kalau tadi hak khusus seorang muslim, ya, ini umum. Bagaimana seorang muslim, ya, min babil aula. Orang kafir kita sakiti berdosa, seorang muslim kita sakiti tentu lebih berdosa. Beliau membawakan firman Allah suratul Ahzab 58, ini pengulangan, ya. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat, mukmin laki, mukmin perempuan. Muslim masuk, ya. Saya ulangi bahwa mukmin muslim, bir dan takwa, Al-Quran dan Sunnah, fakir dan miskin. Ini idza sama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Maka jangan sampai antum bertanya, ini mukmin apa muslim? Ini fakir apa miskin? Ya. Kok cuman miskin disebut? Ini Al-Quran apa Sunnah? Kok cuman Sunnah doang? Nah, berarti antum tidak paham. Ketika disebut Sunnah saja mencakup dua-duanya. Ketika disebut Al-Quran saja mencakup dua-duanya. Ketika disebut fakir saja mencakup dua-duanya, dan begitu seterusnya. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, muslim, baik laki atau perempuan, bi ghairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang muslim itu, seorang mukmin itu, faqad ihtamalu buhtanan, maka dia telah melakukan buhtan, sebuah kebohongan, fitnah, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata, dosa besar tentu. Jadi jangan sampai kita bernasib seperti ayat ini. Gara-gara apa? Gara-gara kita ikut-ikutan buru-buru. Oh, si fulan itu penipu, kita ikut-ikutan. Oh, si fulan penipu, padahal kita tidak tahu persis.
padahal kita tidak tahu persis. Yang lain ikut-ikutan. Ya. Mudah-mudahan antum masih ingat bagaimana ancaman dahsyat dari orang-orang seperti ini. Ya. Si fulan itu apa misalnya LGBT, padahal tidak. Berita sudah santer, kita ikut-ikutan. Ternyata tidak. Ini bahaya sekali. Atau kita sendiri yang menyebarkan itu. Mungkin ada yang berniat jahat ya. Si fulan berniat jahat memfitnah seseorang. Pagi hari ini memfitnahkan mudah sekali. Apa istilahnya, memviralkan itu mudah sekali. Maka tersebar. Padahal tidak. Ya. Masih ingat ancamannya? Iya. Ujung bibir kiri kanan, lubang hidung kiri kanan, dan ujung mata kiri kanan. Disobek, gergaji gitu sampai ke belakang, bolak-balik kiri kanan. Dahsyat sekali. Ini ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyebarkan kedustaan. Ya, beliau tidak membawakan syarah dari ayat ini karena ini pengulangan ya. Langsung hadisnya 1565. Wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang dimana kaum muslimin lainnya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Artinya kaum muslimin tidak dicaci maki oleh mulutnya, tidak dipukuli oleh tangannya. Itu muslim. Ini ta'rif apa sifat? Ini ta'rif, pengertian, definisi apa sifat? Jawabnya sifat. Sifat seorang muslim itu seperti itu. Kalau ini ta'rif, bahaya. Kalau antum memahami ini sebagai ta'rif, pengertian, definisi, bahaya. Berarti ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu yang menjadi muslim. Berapa banyak kaum muslimin selamat dari lisannya orang Hindu, selamat dari tangannya orang Hindu? Tentu banyak. Ada orang Hindu atau Buddha bertetangga dengan kaum muslimin, dia baik. Kan banyak orang kafir ahlaknya baik, tidak pernah mencaci kaum muslimin, tidak pernah menjelek-jelekkan kaum muslimin, tidak menyakiti dengan tangannya, dengan kakinya, banyak. Muslim dong dia. Berarti si Hindu ini, si Konghucu ini jadi muslim, batil ya. Maka sekali lagi, ini bukan ta'rif, tapi ini sifat. Sifat seorang muslim itu seperti itu. Salah satu sifat. Sifat yang lainnya banyak sekali. Ya. Kalau ta'rif, definisi muslim adalah orang yang Islam, aslama yuslimu. Nah, untuk menjadi orang Islam, muslim diawali dengan syahadat, kemudian sholat, saum, dan seterusnya. Itu definisi. Itu ta'rif. Ini bukan ta'rif, ini sifat. Dan banyak sekali di Al-Quran seperti itu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau ini menjadi ta'rif, mungkin jarang dari kita yang mukmin. Ya, mungkin tidak ada.
Karena betapa jarang dari kita ketika Allah disebut gemetar hati kita. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan bertambah iman kita. Kan jarang yang seperti itu. Berarti kita tidak mukmin dong, kita kafir dong. Nah, itu sifat seorang mukmin yang sempurna. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya. Maka antum harus bisa membedakan kapan ta'rif, kapan sifat. Ini adalah sifat. Kalau sifat banyak sekali. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, isim fa'il dari hajara yuhajiru, muhajirun. Orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti dia berhijrah. Ketika selama ini dia minum khamar, kemudian sadar ini haram, dia mau tinggalkan, dia sedang berhijrah. Ketika selama ini dia melakukan berbagai macam bid'ah, lalu dia belajar, lalu dia faham, lalu dia tinggalkan bid'ah-bid'ah itu, dia sedang berhijrah. Ketika selama ini dia berjudi, lalu dia bertobat meninggalkan perjudian itu, dia sedang berhijrah. Ya. Bagaimana masuk Islam? Apakah termasuk berhijrah? Iya, hijrah besar sekali. Kan dia meninggalkan kekafiran, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan maksiat, disebut hijrah. Apalagi meninggalkan kekafiran, jelas. Maka berhijrah belum tentu masuk Islam. Ya, ada kalanya dia sudah Islam, ya, bukan kafir ke Islam. Adapun masuk Islam otomatis berhijrah. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Yang pertama, min adillati islamil muslim salamatul muslimina min lisanihi wa yadihi. Di antara tanda-tanda keislaman seseorang, maka tanda, ya, cuman tanda, bukan syarat. Beliau tidak mengatakan syarat menjadi muslim adalah tanda. Tanda seorang muslim yang benar, yang sempurna, apa? Dia tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Dengan lisannya, dengan tangannya, dengan anggota badannya, itu tanda seorang muslim yang baik. Min adillati islamil muslim. Ini lain lagi, ada lagi, ya. Di antara tanda-tanda keislaman seseorang adalah husnu muamalatil abdi ma'a rabbi. Muamalahnya terhadap Tuhannya baik, ya. Jadi muamalah itu bukan cuma terhadap sesama muslim, sesama manusia. Ya, secara faedah bahasa, muamalah itu berhubungan, bersikap. Ya, bisa bersikap kepada sesama manusia, bersikap kepada sesama muslim, bersikap pula terhadap Tuhan. Tuhannya Allah Rabbul Alamin. Secara bahasa disebut muamalah. Ya. Nanti dalam kaidah fikih ada pembahasan. Ini masalah tauhid apa masalah muamalah. Tentu kita paham apa yang dimaksud. Ya kan, tauhid muamalah juga, muamalah kepada Allah. Betul. Tauhid ya muamalah terhadap Allah. Itu yang paling besar. Maka seandainya muamalah kita terhadap sesama manusia buruk, tapi muamalah kita terhadap Allah yaitu tauhid baik, ada harapan ampun. Sebaliknya,
ketika muamalah kita terhadap sesama manusia bagus sekali, ya jujur, ya amanah, ya pemberani, ya penolong, ya penyantun, penyabar, baguslah. Tapi muamalah terhadap bagian tokoh-tokoh kita seolah akhlak itu nomor satu. Ya akhlak terhadap Allah nomor satu. Seolah akhlak terhadap manusia itu nomor satu. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj dikesampingkan. Yang penting akhlak terhadap manusia. Ya. Dibuatlah kisah-kisah. Sebagian besarnya dhaif, bahkan maudhu, karang cerita. Ya. Dinisbatkan pada Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak yang luar biasa. Katanya Nabi setiap kali mau ke masjid ada yang meludahin, katanya. Nabi nggak marah, Nabi nggak balas. Satu ketika pas ke masjid nggak ada yang meludahin. Ya. Kata Nabi, mana yang meludahin saya? Kok nggak ada? Ada yang bilang sedang sakit ya Rasul. Ditengoki. Dan seterusnya ini kadzab, dusta. Ya. Larang. Akhlak Nabi sangat mulia, tapi tidak seperti itu. Ya. Beliau sebagai manusia masih punya sifat manusia. Ya, lihat saja doa beliau, perjanjian beliau kepada Allah. Ya Allah, aku ini manusia. Apa yang menimpa manusia yang lain tentu akan menimpa diriku. Apa misalnya marah, jengkel, keki, kesal. Sadar, pasti satu ketika akan pernah jengkel, marah, tersinggung. Maka seandainya aku marah, tersinggung, kesal, lalu aku mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata cacian, doa buruk, maka rubahlah dengan kebaikan ya Allah. Walaupun saya mengatakan laknat misalnya, atau dosa, gantilah dengan pahala. Buruk, engkau akan mendapatkan keburukan, gantilah buruk itu menjadi baik. Berarti Nabi sadar bahwa satu ketika orang marah, tentu ya orang marah gimana sih? Semoga engkau mendapatkan keburukan. Nah, mohon kata-kata buruk itu diganti menjadi baik ya Allah. Ketika Nabi mendoakan buruk Muawiyah karena beliau kesal, Muawiyah dipanggil beliau 3 kali berturut-turut. Allah jangan kenyangkan perut Muawiyah. Ini doa buruk. Tapi para ulama, diantaranya Imam An-Nasai dan lain-lain, beliau memasukkan hadis ini ke keutamaan Muawiyah. Karena ketika Nabi mendoakan buruk Muawiyah, diganti oleh Allah keburukan itu menjadi kebaikan. Luar biasa doa Nabi ini. Ya, dan sekali lagi ini berarti beliau sadar bahwa beliau pasti akan marah, akan jengkel, akan mendoakan buruk. Ya, nggak punya perasaan. Ya pada diludahin, nggak diludahin, bukannya ini perasaan. Kemudian al-lisanu huwal mu'ambaru wa amma fin nafsi, bukan
lisan itu mentakbirkan, menyatakan sebagai kalimat dari apa? Dari apa yang ada di hati. Kenapa si fulan mengatakan, mengeluarkan cacian makian? Ya karena diawali dari hati. Begitu pula kenapa dia pukul, dia nendang, pasti diawali dari hati. Hati, tiba-tiba dia mencaci, memaki, memukul, menendang. Jika itu terjadi, maka tidak berdosa. Berarti kan nggak sadar, ngigau. Orang yang ngigau lalu keluar cacian, makian, sumpah serapah, berdosakah dia? Ya tidak. Karena tidak dari hatinya. Begitu pula memukul, menendang, bahkan membunuh, ketika tidak dari hati. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.